Nah, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Waalaikumsalam. ya, kita kemarin kita terakhir sudah masuk ke parameter hibrid ya, di mana tidak semua buku ya ada yang mereka membuat menganalisa transistor dengan parameter hibrid. Padahal di datasheet itu adalah emang parameter hibrid itu data transistor itu adanya sebenarnya. Tapi sekarang ada tidak banyak buku yang masih menggunakan itu. Tapi tidak semua buku juga ya, ada juga yang masih mempergunakan. Nah, sekarang kita masuk ke parameter pi. Nah, ini kebalikannya dari parameter hibrid untuk perhitungannya ya. Kalau parameter hibrid, rumusnya itu sudah ditentukan ya. Untuk penguatan arus, apa saja parameter hibridnya terhadap RL atau RS-nya, tahanan seri AC atau tahanan beban AC. Nah, rumusnya sudah ditetapkan ya dari perhitungan dari manipulasi aljabar yang kita bahas sebelumnya. Jadi agak susah untuk menghafalnya. Nah, parameter pi kebalikannya, tetapi kalau parameter hibrid itu sudah dimasukin dapat tahanan apa namanya beban AC atau RL kecil atau tahanan seri sumber AC atau RS kecil sudah dimasukin parameter selesai. Cuma rumusnya memang agak panjang. Ada beberapa yang panjang ya. Nah, sedangkan parameter pi, hukumnya adalah hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm sama hukum Kirchhoff. Tidak perlu dihafal. Ya, V sama dengan I kali R. Daya nanti ya, daya paling itu saja. Tetapi untuk menghitungnya cukup panjang. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kemudian juga di parameter pi ini, kita nanti akan melihat kemarin kan kita untuk beban kecil itu kita sebaiknya menggunakan common kolektor untuk tahanannya kecil ya dan besar untuk common emitter. Nah, nanti di sini akan kita bahas nanti untuk itunya. Gimana dia kok untuk beban kecil itu digunakan common kolektor, yang besar itu digunakan common emitter gitu ya. Itu kita bahas sendiri nanti. Di sini juga akan dibahas 3 parameter. Kemudian juga akan menghitung apa namanya, jika daya kita itu masih belum cukup, nanti akan kita kuatkan lagi dengan penguat berikutnya. Karena ini ada preamp sebenarnya ya, dari sinyal input biasanya dari yang sudah lewat filter ya. Dan filter sudah disaring lewat filter yang sinyalnya masih kecil dari antena ya, baru akan dikuatkan apakah untuk audio, video, dan sebagainya. Maka nggak cukup besar, nanti akan di kaskade lagi. Nah, setelah itu masuk penguat daya, baru nanti ke driver, baru ke output aslinya ya, sesungguhnya. Jadi cukup panjang sebenarnya, ini baru tahap awal. Jadi untuk penguat daya juga sama sebenarnya, cuma nanti transistornya dia penguatan yang daya besar, tetapi penguatannya lebih kecil. Kalau daya kecil ini penguatannya bisa ratusan ya, tetapi dia hanya bisa menguatkan daya kecil, sinyal kecil ya. Kalau besar dia kemarin kan naik sedikit saja sudah cacat gitu ya. Semuanya dalam miliampere. Nah, sedangkan daya kita itu nanti dalam volt malah nanti puluhan volt ya untuk ininya. Hanya perlu penguatan yang bertingkat nanti. Nah, kemudian masing-masing penguat tersebut juga ada nanti ke, kalau di parameter kita lihat kan kemarin ya, pengaruh arus dan panas. Sehingga nanti akan yang besar itu akan adalah impedans input sama penguatan arus ya, sehingga nanti akan terjadi nanti daya yang berlebih sehingga bisa merusak nanti. Jadi dia sangat variatif ya terhadap arus, terhadap panas. Nah, nanti untuk menanggulang itu kita nanti akan membuat dia semacam umpan balik ya. Contohnya nanti dengan swam amplifier supaya nanti
daya kita itu akan relatif stabil. Seperti kita belajar di dasar elektronika untuk dioda Zener itu, nah, jadi walaupun tegangan input naik, tegangan output relatif tetap perubahannya kecil ya. Nah ini nanti sesuatu gunanya supaya jika terjadi penguatan yang melonjak, dia akan diumpan balikkan. Nanti ada beberapa umpan balik. Ada umpan balik yang hanya satu dalam satu rangkaian. Ada nanti yang bisa kita buat dia bisa bervariasi. Karena kebutuhan itu kan tidak selamanya hanya satu ya daya itu. Dengan satu rangkaian gitu ya. Itu nanti kemudian yang kurang tadi rangkaiannya kita kuatkan lagi dengan namanya kaskade untuk common emitter, Darlington nanti untuk common collector. Nah, itu yang kita bahas nanti. Ini mirip dengan yang pertama, cuman tanpa ada tahanan RS ini ya. Ini kita abaikan dulu untuk sementara. Dianggap ini ideal ya, tidak akan kita dapatkan di dalam rangkaian sesungguhnya. Jadi tidak adanya tahanan seri di sini. Ini sebenarnya tahanan ini bukan kita yang memberikan karena dari input itu ada komponen-komponen tahanan ya. Sehingga di sini kita abaikan dulu. Jadi seolah-olah tegangan input itu 100% masuk ke transistor. Padahal pembagi tegangan ini tidak seperti itu sifatnya ya. Karena R2 ini jika ada RS di sini sehingga dia akan membagi. Tujuannya tadi adalah untuk di sini karena tegangan AC itu sangat kecil, jika kita langsung dia timpa dengan tegangan DC dia akan rusak. Dan kita coba kemarin kan simulasinya. Tidak bisa kita abaikan ini. Walaupun dia nanti masuknya ke sini 100%, tetapi dia akan rusak sehingga nanti output kita udah rusak. Sehingga digunakanlah rangkaian pembagi tegangan ini. Ini yang rangkaian yang paling populer dipergunakan. Dengan risiko tadi, tegangan input akan berkurang, ya, berkurang. Tetapi dia tidak cacat karena ada tegangan DC ya. Nah, nanti dalam satu rangkaian ini, dalam perhitungan tentu kita akan menghitung DC dulu, AC dulu, ini. Tapi dalam kenyataan itu berbarengan. Saat rangkaian ini sudah, tegangan ini sudah diberikan, dan input sudah diberikan, berarti tegangan AC dan DC itu barengan bersamaan dia masuknya. Sehingga nanti kalau tanpa ada pembagi tegangan ini, sehingga harus IB langsung ke arus sumber, nah sehingga dia akan merusak sinyal kecil, karena sinyal kecil ya, ya kita pembagi tegangan ini. Kemudian pembagi tegangan ini adalah rangkaian yang paling stabil ya. Nah walaupun nanti masih ada pengaruh nanti dari panas, arus IC yang ini mas, yang naik gitu ya, sehingga daya output akan berubah, bisa berubahnya akan drastis karena beta itu atau pergantian transistor yang sama ya. Walaupun sama-sama sejenis, nanti bisa saja penguatannya tidak sama karena dia adalah nilainya range ya. Tidak semua transistor jenis yang sama itu persis sama hasilnya. Kalau dia kurang, paling daya kita berkurang, tidak akan merusak beban. Tapi kalau berlebih yang lebih jauh lebih tinggi, itu bisa merusak. Sehingga nanti akan kita buat dia umpan balik. Supaya sebelum dia ke beban, dia akan diumpan balikkan dulu sampai dia stabil. Stabil dia baru. Kalau ini enggak, ini kita abaikan dulu ya, sementara. Langsung. Juga dengan diabaikan dulu tahanan serinya atau tahanan sumnya. Sehingga nanti tegangan input itulah yang masuk ke transistor. Kenyataan kan tidak, tegangan input yang masuk transistor itu adalah pembagi tegangan antara R paralel dengan RS. Ya, dikali dengan tegangan sumber. Ini tegangan sumber ya, bukan PN. Berarti dia kan RS yang nggak ada di sini. Itu memudahkan perhitungan dulu. Jadi di sini nanti kita akan kalau di parameter hibrid kita langsung AC saja ya. AC sama kemarin ya. Pada saat rangkaian tegangan AC yang kita transistor bekerja pada saat AC, frekuensi rendah, kapasitor terhubung terbuka. Tertutup short ya, short. Pada saat DC dia terbuka. Sehingga nanti kapasitor ini salah satu adalah untuk memblok arus AC ke beban.
banyak AC nanti ya, dia akan memblok. Jadi arus AC tidak akan keluar. Ya, harus DC ya, AC yang akan keluar, DC-nya akan ke blok. Sifatnya kemarin kapasitor untuk AC, kapasitor terhubung singkat. Kemudian tegangan DC-nya akan ke ground, gitu ya. Seperti ini dan kayak kemarin kan. Ke ground, jadi ground ya kan, sama paralel dia RC dengan RL. Kemudian R1, R2 juga akan paralel, biasanya ke ground. Kemudian emiternya akan short, karena dia akan memilih ke jalur yang short daripada ke beban. Dan masih ada penghalang, penghalang ini empat beban, sehingga dia rangkaiannya seperti ini. Sama kemarin tanpa ada RS dulu. Sehingga nanti bagian outputnya sama. Nanti ya. RL paralel dengan RC untuk command emitter. Sedangkan di sini dia R1 paralel R2. Kemudian turunnya dari model P. Model P ini sama dengan tadi. Ini transistornya yang kemarin. Kalau di pola, kalau ini kemarin kan ada HIE, HFE gitu kan, HRE sama HOE. Kalau sini dia beta RE aksen. Nah ini ya untuk mencari RE aksen itu kita nanti transistor ini kita hitung pada saat dia bekerja pada tegangan DC. Berarti ini beban putus, ini ke input putus, ke input AC ya, tinggalnya ke input DC. Ini untuk mencari adalah RE aksen. Nah kemarin udah kita cara cepatnya kemarin juga ada, cuman datanya itu adalah data range kan. RE aksen itu adalah HIE dibagi dengan HFE. Ideal cara ini ya, cara cepatnya. Walaupun nanti hasilnya itu akan di bawah itu. Beta ini adalah HIE-nya. Sehingga ini sama. Nah, ini adalah arusnya, ini adalah penguatannya. Reaksen kali beta. Beta itu adalah HFE. Reaksennya, nah ini adalah tahanan emitter di dalam transistor. Sedangkan R1, R2 di luar transistor, RL, RC. Ya, isinya. Hingga nanti hukum Ohm, tegangan VBE di sini, basis emitter adalah IB, karena sini ada IB ya, masuk ke basis, dikali dengan beta RE aksen. Betanya tidak ada besaran. I-nya dalam ampere, R-nya di dalam ohm. Ampere dikali ohm adalah tegangan volt. Ya, VI-nya sama dengan tegangan basis emiternya. Ideal ya, ideal dulu. Di mana RE aksen ini adalah tahanan AC dioda emitter. Ini R kecil ya. Nah, nanti ada yang mirip-mirip juga R kecil nanti ya. Paralel di R kecil. Cuma dipakai aksen ya. Di mana besarannya itu juga range. Ya, RE aksen itu adalah VBE yang tadi dibagi dengan arus IEDC. Ini yang lebih detailnya ya. Atau catatannya adalah HIE dibagi dengan HFE ya. Mana RE-nya VBE, di mana besaran VBE ini, basis emitter ini, bergerak dari 25 sampai 50 milivolt. Sedangkan RCE-nya ya kita hitung. Sehingga dia untuk menghitung RCE-nya, maka transistor ini nanti bekerja pada saat DC. Seperti dasar elektronika, kita belajar dasar. Sehingga ada dua tegangan yang kita ukur pada saat AC, mirip dengan parameter hibrid, cuman dia lebih sederhana. Pada saat DC untuk mencari adalah arus emitter DC. Untuk menghitung besarnya adalah tahanan emitter dioda emitter ya di dalam transistor. Nah, dalam makanya ada aksennya ya, kutip atas satu. Nah, geraknya juga range. Sedangkan pada sisi outputnya ini adalah paralel juga. RC paralel dengan RL kecil dan dengan RL ya menjadi nanti di RC kecil. PO-nya jadi adalah arus isi dikali dengan beban. Per dikali ohm, volt juga PO. Nah, ini dari dasar elektronika lagi. Sedangkan input dengan IB dikali beta RE. Sehingga nanti PIN ya. PIN sama VBE. AV-nya nanti kan adalah V out per VIN. Ini V out-nya. Ini VIN-nya.
Sehingga nanti karena di atas ada beta IB, nah IC ini kita lagi ini di dasar tonika nih ya. Cuman di dasar tonika ini I-nya besar ya karena DC. IC dibagi dengan IB. Sehingga besarnya IC adalah IB dikali beta DC. Sehingga IC ini kita ubah. C ubah menjadi IB beta. Nah, sehingga nanti penguatan tegangannya adalah V out per V in. V in ini tadi IB beta RE aksen, sedangkan V out-nya adalah IB beta RC RE atau nanti dengan RC kecil. Tinggal V out per V in, V out-nya dulu yang ini, IB beta RC paralel RL dibagi dengan IB beta RE, sehingga betanya akan tercoret, IB-nya akan tercoret. Tinggal nanti RC paralel RL dibagi dengan RE aksen. Penguatannya jauh lebih sederhana. Di mana RC paralel RL itu kita simbolkan lagi dengan RC kecil. Nah, PI adalah VBE, ini ya, C. Hingga ini nanti ganti dengan RC kecil simbolnya ya. Di mana RC kecil adalah tahanan kolektor AC, di mana dia berasal dari tahanan kolektor paralel dengan tahanan bebannya. Nah, sehingga AV-nya menjadi RC kecil dibagi dengan RE aksen kecil. Jadi sederhana dia kan. Inilah AV-nya. Untuk mendapatkan V out-nya tinggal kita V out itu adalah sama dengan tadi ini kan. AV dikali dengan V in-nya. Untuk tegangan ya. AV dikali dengan V in-nya itulah V out. Nah, AV-nya. Sehingga nanti didapatlah berapa dia dari input. Nah, cuman ya, inputnya nanti juga pembagi tegangan ini ya. Nggak inputnya, kalau ini ideal dulu. Maka V in sama dengan V sumber. Ya, jadi tinggal AV-nya tadi berapa AV-nya, RC kecil dibagi dengan RE aksen dikali dengan V in. Itulah besarnya V out-nya nanti. Ideal dulu itu ya. Nah, kita ambil contoh. Dengan mengabaikan ini dulu ya. Contoh kita abaikan dulu tahanan serinya. Tahanan pembatas arus ya. Dengan menghitung RE aksennya 25 mV per arus emitter DC. Ini tahanan dalam AC, ini adalah DC. Berapa penguatan tegangannya? Penguatan tegangan adalah AV sama dengan RC kecil dibagi dengan RE aksen kecil. Karena RC kecilnya adalah RC tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban. Sedangkan RE aksennya nih, tinggal kita cari IE DC-nya. Jadi untuk mencari arus emitter DC, maka kita akan menghitung pada saat tegangan DC saja yang bekerja, AC-nya tidak. Pun dalam kenyataannya dia akan berbarengan nanti ya, makanya nanti akan kita bahas di penguatan daya. Jadi ada garis beban AC, ada garis beban DC. Di titik pertemuan itulah nanti dia akan titik key-nya bekerja ya. Kalau garis beban DC yang kita bahas di dasar elektronika, ya dia adalah pertemuan antara VCE dengan arus IC. Itulah titik kerjanya. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ini. Ini kembali lagi ke dasar elektronika. Jadi pada saat tegangan DC, ini akan terbuka ke sumber. Kalau di sini input ya tadi ya, karena tidak ada RE-nya. Ke beban juga akan terputus. Sedangkan di emitternya dia akan short, tidak melewati satu. Ingat, tidak ada arus emitter. Nah, kalau ada arus emitter, lain lagi hitungannya ya. Yang cara detail kemarin. Nah, rangkaiannya akan berubah seperti ini. Ya, ini kebuka, ini kebuka, ini kebuka. Tinggal R1, R2, RE, RE. Besar semua ya. Karena pada saat DC. Nah, untuk mendapatkan, yang kita cari kan arus IE di sini ya. Mana arus IE adalah arus IB ditambah dengan arus IC. Nah, di sini kita akan mencari arus tegangan basisnya dulu, tegangan VBB-nya. Nah, tegangan VBB
yang masuk ke basis gara-gara 2 kilo ini nih, 2,2 kilo, maka kalau tidak ada, arus basisnya adalah VCC dikurang VBE dibagi dengan R1 10 kilo. Tapi kalau ini nggak ada, ini akan cacat. Nah, ini karena dia VBB-nya akan membagi tegangan. Jadi tegangan VBB adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan tegangan VCC. Nah, ini dia. VBB R2 ini ya. 2,2 kilo, R1-nya 10 kilo, dibagi dengan R2 ditambah R1 dikali tegangan VCC. VCC-nya 10 volt. Nah, 2,2 kilo dibagi dengan 12,2 kilo dikali 10. Jawabannya adalah 1,8 volt VBB-nya. Hingga VBB ya masuk. Nah, RB-nya ini cara cepat ini ya. Karena ada cara detailnya. RB sebenarnya ada di sini. RB besarnya adalah R1 paralel dengan R2. 2 kilo dengan 2,2 kilo. Sebentar, saya ini dulu ya, sebentar ya. Saya buka ini. Jadi, dapatlah PBB. RB-nya sebenarnya ada. Nah, ini saya lihatin hasilnya nanti. Perbandingan tipis ya. Ini secara idealnya juga. Kita abaikan RB-nya. Sedangkan RB-nya ada, bukan tidak ada di sini ya. RB-nya ada, besarnya adalah 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo. Nanti kita lihat di Excel-nya saya bandingkan. Sehingga rangkaiannya berubah seperti ini. Sebenarnya sini ada RB ya. Kalau itu RB pun dia hasilnya kecil ya. Karena di dasar metodika sudah ada itu jika tahanan input ini 0,1 ya kemarin 10% dibandingkan dengan tahanan bebannya. Beta dikali tahanan RE. Nah, itu dia. Nanti kita hitung. Ini idealnya dulu, cara cepatnya. Sehingga basisnya ini VBB dikurang, harusnya di sini kan VBB dikurang IBRB dikurang VBE dikurang IERE sama dengan 0. Ada harus IB, ada harus IE. Nah, kalau cara itu gimana? Betanya harus kita ketahui gitu kan. Nanti bisa kita hitung. Ini kan beta. Nah, nggak di ini kan di sini ya betanya, nggak ditulis. Nah, sehingga kita gunakan yang ideal. Jadi kalau ada betanya baru kita hitung yang lebih detail. Harusnya di sini PBB dikurang IB, RB dikurang PBE dikurang IEE, RE sama dengan 0. Tapi karena di sini RB kita abaikan, sehingga dia di sininya VBB dikurang VBE dikurang IE, RE sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis di sini IE-nya, kan, PBB dikurang PBE dikurang IE sama dengan 0, sehingga IE-nya sama dengan PBB dikurang VBE dibagi RE. Atau kita cari dulu tegangan RE-nya di sini. Nah, VBB dikurangi VBE. VBE adalah tegangan junction dioda emitter ya, yang besarnya 0,6 sampai 0,7. Kita ambil 0,7. Nah, dia VE di sini adalah, ini ada dua cara, VBB dikurang VBE. Dapatnya 1,8 dikurang 0,7 dapatnya 1,1. Sehingga RCE adalah RE dibagi VE dibagi dengan RE. 1,1 volt dibagi dengan 1,1 kilo dapatnya 1 miliampere. Cara pertama. Dengan ini diabaikan dulu ya tahan RB-nya. Kemudian ini dengan loopnya tadi. Sini ya VBB. Ini kan kalau yang di sini dia aslinya ini kan. Aslinya ini. VBB dikurangi IB RB dikurangi VBE dikurangi IE RE sama dengan 0. Nah, saya ini dulu ya sebentar. Aslinya ini dia loop basis dengan mengabaikan kalau idealnya kan dia RB ya. Ini kita di mana RB-nya kita hitung sehingga nanti dia jadi 0.
Nah, kalau rangkaian di atas adalah PBB dikurangi VBE dikurangi IERE. Jadi ininya jadi 0 ya, yang merah atau merahin. Nggak dipakai. Sehingga dia VBB dikurangi VBE dikurangi IE sama dengan. Sehingga IE-nya sini, ini kita bawa ke kanan dia kan jadi plus. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. IE-nya VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Kalau arus tahanan RB-nya kita hitung, nanti jadi sini aku coba VBB dikurang VBE dibagi RE ditambah dengan RB dibagi dengan beta. Jadinya ya, tambah. RB dibagi dengan beta, ini dapatnya satu RB-nya ini kalau kita hitung ini dapatnya 1,8 kilo. Betanya 100 saja bawahnya. 1,8 kilo dapatnya lamnya 8.800 bagi 18 ya. Jadi 1.100 ditambah 18 kan pengaruhnya kecil. Nah, ini dapatnya 1,1 miliampere. Tapi kalau kita hitung dengan lebih detail lagi dengan ada RB di sini, sehingga arus di sini dia adalah IE-nya sebenarnya VBB dikurang VBE dibagi dengan RE ditambah RB dibagi dengan beta. Ini karena beta nggak ada ya, kalau betanya 100 saja paling kecil. Apalagi nanti dia 200. Sehingga dia akan berkurang sedikit. Dapatnya nanti 0,9. Karena nanti R1 paralel R2 ini 10 kilo paralel dengan, ingat lagi paralel kemarin, dia adalah nilainya akan di bawah kecil ini dapatnya 1,8 kilo. Nah, 1,8 kilo dibagi katakan 100 apa 18. Kalau dia 100 200 hanya 9. Jadi 1.100 pembaginya ya. Ini adalah 1,1 volt dibagi 1.100 atau dibagi 1.118 atau malah 1.109, itu kan bedanya kecil. Makanya kenapa kita gunakan cara yang ini? Hasilnya masih sedikit ini lebih kecil, sehingga apa nanti? Jika IE-nya lebih kecil, REAC-nya akan naik sedikit. Tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan cara cepat HIE dibagi dengan HFE. Nah, lihat perbandingannya ya dengan Excel. Ya, yang sama. Ini yang saya hitung dengan RB-nya ini. IB dikali PBE bagi RE. Yang ini adalah ditambah dengan, nah ini dia, RE-nya sama dengan di 6 ya. Sini. Tambah dengan RB. Ini RB saya hitung di sini. Dibagi dengan ini 120 ya setar. Contoh yang kemarin ya. Ini selisihnya. Jadi kalau kita akan masukin di dalam ininya, sebentar ada yang belum. RE-nya 1,1 ya. Misalnya. Bentar, coba dikit. 1,1 ya. Beda-beda tipis sih ya. Bentar, saya pindahkan dulu. Ini yang 1,1 saya ubah dulu. 1.100 ya. Jadi kalau kita hitung tanpa melibatkan RB, dapatnya adalah 1,00 miliampere. Sedangkan kalau kita gunakan cara pendekatan lebih detail tadi, berarti dia ini adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RE ditambah RB bagi beta DC, dapatnya 0,9. Hampir sama ya. Sebentar ya. Tadi selisihnya sangat kecil. Ya, sangat kecil sekali. Sehingga kita gunakan yang lebih simpel saja. Kita bulatkan juga 1 mili, dia ini 0,93. Ini kalau dia ininya 200 tadi ya. 120. Kalau 200 ya kan turun lagi. Nah, dia bergerak dari 100 sampai 95. Ini saya kembalikan yang seperti kemarin aja, 120. Sangat konservatif lah ya. Nah, kalau di transistor kita yang simulasi nanti ada 160-an ya.
Sehingga dia hampir sama ya. 1 mili atau 0,9 mili. Kalau pembulatan yang bersama. Kita gunakan pendekatan yang ideal saja untuk menghitung arus emiternya. Walaupun kita hitung dengan cara lebih detail ya dapatnya ya 0,9 miliampere. Sehingga di sini tentu akan sedikit naik ya, sedikit naik. Sehingga transistornya nanti oh, ininya ya saya kembalikan dulu sebentar. RE aksennya ini 25 kita bulatkan, ini 26. Kalau kita bulatkan 27 lah ya, masih aman lah ya. Tentu nanti hasilnya akan sedikit berbeda karena di sininya sebenarnya yang berbeda, betanya. Ini nggak ada beta di sini ya, betanya yang berbeda. Nah, setelah dapat arus emitter DC-nya, udah berarti tahanan emitter dioda emitter AC akan dapat VBE bagi IE. Ini yang belum dapat kan, ini adalah nilai range tadi dari 25, besarnya 25 sampai 50 ya, 25 sampai 50 milivolt. Sehingga akan kita dapatkan RE aksennya jadi 25, sehingga kita akan dapatkan di mana RC-nya kecil ya. Tahanan kolektor AC adalah tahanan kolektor paralel dengan tahan beban. 3,6 paralel dengan 10 kilo, berarti di dewa 3,6. Hanya 3,6 dikali 10 berarti adalah 36 kilo kuadrat ohm kuadrat dibagi dengan 13,6. Artinya 2,65 kilo. Sehingga penguatan tegangannya adalah 2 RC dibagi dengan RE aksen kecil, sehingga akan didapatkan 2,65 kilo ohm dibagi dengan 25. Dapatnya adalah sebesar 100. Dan kemarin dia, ini AV-nya ya, muatan arusnya yang 100 kemarin ya. Nah, ini betanya akan diabaikan. Nah, berapa tegangan outputnya? Karena soalnya adalah tegangan output. Ini yang sebenarnya yang kita cari. Kalau di parameter hibrid kan, berapa penguatan tegangan output, berapa penguatan arus, ya. Ini tegangan outputnya berapa? Nah, di simulasi juga akan didapatkan tegangan output, bukan penguatan tegangannya berapa kali. Ini adalah penguatannya V out dibagi dengan V in, sehingga nanti V out-nya adalah AV dikali dengan V in. Nah, karena ini ideal, tidak ada tahanan RS, maka V in-nya 2 mili. V in sama dengan V sumber, dikali dengan penguatannya dapatnya 212 milivolt. Dari inputnya 2 mili. Nah, kita lihat cuma simulasinya. Lagi ya, kita nanti akan azan di sini ya. Sebentar, satu lagi ya saya tampilkan dulu. Baik, Pak.
share ya. Nah, ini sambil, karena ini adalah peak ya, tegangan puncak, sedangkan makanya sambil dengan di sininya RMS, outputnya juga RMS. Jadi sambil dari sumbernya ya, adalah 1,4 mili, yang dari dua tadi deh ya, menjadi 1,4 mili volt RMS ya. Outputnya 130. Ini kan lebih 100 kali ya. Kalau pas 100-nya ini kan 140 nih ya harusnya. Ini kan saya ambil dari sumber, harusnya dari input ya. Nah, ini bentuk gelombangnya. Jadi lebih 100 kali. 2 mili bukannya tadi ya. Mili volt ya. Merah adalah inputnya. Terbalik fasa sama dengan parameter P ya. Input terbalik fasa untuk command emitter. Ini dia 100 kali tegangannya dibandingkan dengan tegangan input ya. Terus kalian. Kalau di sini dia betanya itu lebih kurang 160, 150 sampai 160 ya. Tadi kan kita nggak hitung pakai beta kan, nggak pakai beta. Kalau pakai beta dia RE aksennya akan bertambah. Nah, itulah dia untuk common emitter parameter P. Nah, tinggal kalau tegangan outputnya sudah dapat, ya kan, tentu arus output akan dapat juga. Nah, kita cari dari sini tegangan arus inputnya untuk perbandingan arusnya berapa. Yang di parameter di sini ya, yang sudah ini. Tentu dengan ada RB di sini. Ini kan, AC-nya ya. AC kan ini paralel. Tentu ada R di sini ya. Kalau enggak ketemu arus. Kalau tanpa ada RS. Ini kan dia R paralel ya. Jadi di sini. Jadi yang masuk ke sini, nah, ini dapat tegangannya. Tentu arus akan dapat dengan beban. Beban ini tadi, RC-nya adalah 2,65, dapat V 130-an. Katakan kita berikan 140 mili gitu ya. Akan dapat, ya 140 mili dibagi 2, ini dapat adalah arus output. Arus inputnya, nah, sehingga arus digali tegangan, dapatlah daya. Karena ini bebannya resistor, tetapi kalau bebannya ada induktor, nanti tentu dia akan ada pengalih faktor dayanya. Itu biasanya kalau sudah bagian output ya. Di sini kan bagian masih preamp-nya. Nah, dapatkan tadi ini ya, besarnya 100 kali ya. Nah, kita lihat simulasi hampir sama hasilnya, perbandingannya. Jadi saya ambil dari input dan sumber ya, bukan dari input langsung sini. Terus ke 9. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk bagian berikutnya di setelah sholat maghrib. Kita istirahat dulu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan, kalau tadi kan secara ideal dia ya, bahwa tidak ada tahanan RS atau tahanan SAN-nya, tahanan serinya ya, kita abaikan. Nah, dalam kenyataannya itu tahanan RS itu mungkin tidak ada, karena kita ini menyangkut adanya komponen dari luar, kita kan berhubungan ya, berarti ada tahanan R serinya di sini, pembatas arus namanya ya. Sehingga dia akan ada efek pembebanan terhadap input. Jadi tegangan sumber tidak sama dengan tegangan input. Nah, bedanya di situ. Sebab pada bagian lainnya dia akan sama. Nah, ini dia tanah RG-nya. G itu berasal dari generator, ya, dari pemakai sinyal gitu ya. Ini kita kan bukan dari luar, kalau dari luar nanti dia ini yang masuk ya. Dan generatornya, sehingga dia akan mengakibatkan adanya pembagi tegangan terhadap tegangan tingkat ini, R1, R2. Ini yang tadi Z invest, beta RE accept. Ini adalah Z instead-nya, impedansi input.
Sehingga tegangan yang masuk ke transistor akan turun akibat pengaruh R2 sebenarnya kan. Tadi ini kan kita abaikan R2-nya, kalau kita abaikan R2-nya, rangkaian kita akan cacat inputnya ya, sehingga R2-nya ada. Tapi jika tidak ada RG, ideal itu ya, misalnya tegangan sumber sama dengan input. Sekarang tidak, dia akan terbagi tegangan R1 paralel R2 dengan pembagi tegangan dengan RG. Sehingga terjadilah penurunan tegangan. Inilah efek penguatan dari impedans input terhadap sumber. Sumbernya generator sini ya. Jadi pada saat rangkaian AC mirip dengan tadi ya, kecuali di sini. Nah, kalau tadi kan tidak ada R, ini sama RC paralel dengan RF pada saat AC ya. Kemudian emitornya short, kemudian R1 paralel dengan R2, kemudian ada tahanan RG-nya. Itu ya. Nah, ini yang mengakibatkan nanti kalau ini paralel kan pembagi tegangannya adalah RP paralel R paralel dibagi RG ditambah R paralel dikali tegangan sumber. Itulah yang masuk. Jadi akan terjadi penurunan. Ya. Ini pada kifat AC-nya sama dengan tadi ya, tambah ini saja. Sehingga Z in base-nya, Z in base-nya di sini adalah R1 paralel L2 paralel dengan beta RE aksen. Kalau tadi kan ini nggak ada, ya, pengaruhnya. Sehingga nanti jika sumber tegangan atau generatornya tidak kuat, tegangan input AC akan lebih kecil dari tegangan VG-nya. Nah ini ya nanti kalau untuk output ini juga nanti kita untuk supaya beban itu daya yang dihasilkan itu hampir 100% menjadi pada sisi input nanti ya. Ini hampir mirip. Kalau kita ingin sumber itu mendekati input mendekati sumber, maka dibuatlah tahanan RG ini sekecil mungkin. Kalau tadi nggak ada deh kan? Nah, dia akan menjadi pembaginya. Nah, kalau ini tadi kan RP paralel ya, R paralel dibagi dengan R paralel tambah kosong kan, sama dengan dikali tegangan sumber ya, sama dengan tegangan sumbernya kan, CPin-nya. Di sini tidak ada dia. Ini yang menentukan. Semakin besar RG-nya dibandingkan tahanan impedansi inputnya, maka semakin kecil tegangan inputnya. Semakin kecil RG-nya, makin sedikitlah tegangan sumber ini berkurangnya. Vin akan mendekati VG. Vin ini tadi Z instead, di mana Z instead itu adalah R1 paralel L2 paralel dengan beta RE aksen. Ini bisa cari, betanya ininya adalah RE aksennya. Berarti betanya harus diketahui di sini nanti ya. Nah, kita ambil contohnya. Nah, ini tadi dia. Untuk persamaan 24 ini, persamaan ini akurat untuk sembarangan penguat berapapun ya. Setelah menghitung atau memperkirakan impedansi input tingkat ya. Z instead. R1 paralel L2 paralel dengan beta RE aksen. Nah, dapat ditentukan tegangan inputnya. Generator kuat jika RG-nya kurang dari 1% Z instead-nya. Jika Z instead 100, berarti RG-nya 1. Kira-kira gitu ya. Di bawah 1 lah ya, maksimal 1% ya. Terus sama waktu kita menghitung ini tadi, tahanan RE. Ya, yang di atas ya. Nah, ini di sini ya. Ini mengabaikan ini kan. Dia 1% dibandingkan dengan tahanan emiternya, inputnya ya. Nah, kalau kecil udah diabaikannya hampir sama. Dan kita hitung, pasti ada selisihnya ya, cuma kecil. Ini sama juga. RG-nya ya. Ini kan contoh. Ditambahkan RG-nya 600 ohm. Ya. Ini kan tergantung dari input. Dengan beta DC-nya 120, di mana nanti ini RE-nya kita ubah jadi 50. Kita ambil maksimal lagi ya. Sini. Nanti kita coba kalau dia yang minimal karena sini lebih kecil ya. Ini makin kecil karena nanti jadi pembagi dia kan. Betanya anggap 120. Nah, untuk mencari arus emitarnya sama dengan tadi rangkaian hanya pada saat tegangan DC. Ini putus, ini putus, ini putus, tinggal ini. Sehingga nanti RB-nya sama.
Ya, nanti tahanan VBB-nya, VBB, nanti kita tampilkan juga cara dengan memasuki unsur RB-nya gitu ya. VBB adalah R2, di sini dia pembagi tegangan, gara-gara dia lah ini pembagi. Kalau tidak, VBB sama dengan VCC. Nah, gara-gara R2, maka VBB besarnya adalah R2 dibagi R1 ditambah R2, di 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah 10 kilo dikali 10 volt. Dapatnya tadi ya sama, 1,8. Dengan ideal sama dengan tadi, 1,8 ini 3,6, tadi 1,1 ini 1 kilo ya. Dengan REAC-nya 50 milivolt. Ini dapatnya 1,1 ya. VE, VBB, VE-nya VBB dikurang VBE 1,8 volt dikurangi 0,7 dapat 1,1. Di sini ini VE-nya 1,1 sehingga nanti IE-nya adalah VE dibagi dengan RE. VE dibagi dengan RE. Atau cara yang berikutnya, ini kita hitung cara detail tadi ya. Betanya diketahui, kalau yang tadi nggak bisa cara detailnya karena betanya nggak diketahui. VBB dikurang VBE sama dengan persamaan yang tadi dibagi dengan RE sama ya, 1,8 dikurangi 0,7 dibagi 1 kilo dapat 1,1. Nah, detailnya dimana RB adalah R1 paralel R2, berarti R1 kali R2 10 kilo dikali 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo atau 22.000 kilo dibagi dengan 12,2 kilo. Dapatnya 1,8 kilo. Lebih kecil dari ini ya. Nah, sehingga IE-nya ini dia. Nah, lihat lagi. Ini di dasar elektronika ya. Nah, kita bahas. Gimana dapatnya ini? Tadi ini dengan pendekatan IB apa beta sama dengan IC dibagi IB gitu kan. Karena dia di sininya sebenarnya kan PBB dikurang IBRB dikurang VBE dikurang IERB. Ada dua yang tidak diketahui, IB tidak diketahui, IE tidak diketahui. Ya, gimana kita mencari? Jadi IB-nya kita ubah atau IE-nya kita ubah menjadi IC, IB-nya juga kita ubah menjadi beta. Sehingga dapat ini dia. Kiri di setelahnya di dasar. Agak panjang dapat ini ya. Ini rumus aslinya kan. VBB dikurangi VBE dikurangi IBRB dikurangi IERE sama dengan. Nanti ada IE, ada IB. IB sama dengan adalah beta DC kan sama dengan apa namanya IC dibagi dengan IB. Sehingga IB sama dengan IC dikali beta DC. Nah, dapat ini dia nanti. VBB tambahnya ini dia. Kalau tadi kan VBB yang di atas nih. VBB dikurang VBE bagi RE ini. Ini sama. Kemudian ada beberapa pembiasan ya, kita bahas dasar elektronika. Di sininya semester 2 ya, RB dibagi beta DC. Inilah pengaruh. Semakin besar beta DC-nya, semakin kecillah pengaruh daripada IE, perubahan IE-nya. Karena dia kan tambahkan, berarti dia lebih kecil. Kalau tadi dapatnya 1,1, ini dia 1,8 dikurangi 0,7 dibagi 1 kilo ditambah. Nah, ini dia pembaginya. Kalau tadi kan 1,8 1 kilo, dapatnya ini 1,1 dibagi 1 dapatnya 1 kilo ya. Nah, ini ditambah lagi 1 kilo ditambah dengan 15 ohm. 1,8 kilo dibagi 120. Jadi 1015. Kalau ini dibagi 1000. Dapatnya 1,084. Kalau dibulatkan juga 1,1. Nah, kita gunakan ini saja. Itu yang cara yang lebih detail. Syaratnya tadi adalah tahanan emiternya ini ya, karena dia menentukan adalah kecil daripada ya kan, inputnya beta dikali RE. Nah ini dia kan, 1%-nya ya, 1%. Beta kali 1% kali beta kali RE. Jika kecil dari tengah inputnya, nah ini enggak sama kan, enggak pengaruh. Jadi kita gunakan yang di atas untuk perhitungan berikutnya ya. Sehingga tahanan emitter AC-nya adalah VBE dibagi E sama dengan soalnya tadi adalah 50 milivolt dibagi arus emitter DC. Nah, kita berikan 150 dibagi 1,1 dapat 45 ohm. Lebih besar dengan tadi ya.
Kalau tadi ininya 25, berarti dapatnya ini sekitar 25 tambah 40 itu kan 22 setengah lah ya, 22 setengah. Kalau ininya 25 ya. Apa 1 kilo kali 50 tadi dia. Nah, kalau kita mendekati yang lebih ideal tadi yang di bawah, dapatnya 46. Oh, jadi beda ya, 45, 46. Tipis lah ini ya. Tinggal rangkaian AC-nya, rangkaian AC-nya seperti ini. Tambah ini doang ya. Ini sama, ini adalah beta dikali RE aksen. RE aksen ini, atau ini, betanya 120. Ya kan? Sehingga kita hitung tekanan RC-nya dulu, RC AC. RC paralel dengan RE. 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 10 kilo. Sama dengan tadi ya, 2,6. Karena hanya bagian input saja yang berbeda ya, sama betanya. Ada. Dapat 2,6 kilo. Hingga nanti penguatan tegangannya RC dibagi dengan RE aksen. 2,65 dibagi dengan 45, dapatnya 58 kali. Nah, untuk inputnya berapa? Nah, impedasi inputnya, impedasi Z in base, ya kan, adalah impedasi input, Z in start itu adalah R1 paralel R2 paralel beta RE aksen. Kita satu-satu dulu kita ambil. Kita hitung ini. Boleh nggak sekaligus yang ini? Boleh saja. Kita aja hitungnya satu dulu kan. Beta kali area aksen 120 dengan 45. Kita ambil yang ininya ya, yang ideal ya. Bukan yang ini. 46 boleh saja. Contohnya 5,4 kilo. Ini tadi 5,4 kilo. Beta area aksen. Sehingga Z instepnya R1 paralel R2 paralel beta area aksen. Ini dapat 5,4. Ini 10,2 dengan 2 tadi. Ini sama dengan mencari RB tadi. 10 kilo paralel dengan 2,2. 10 kilo per kali dengan 2,2. Dapatnya 1,8 kan? Nah, ini dapat. 10 kilo dengan 2,2 kilo dapatnya 1,8. Dapatnya 1,8 paralel dengan 5,4. Sehingga impedasi input tingkatnya adalah 1,35 kilo. Tegangan inputnya berapa? Dari yang masuk 2 mili, jadi dari sumber ya, dari sumber 2 mili, yang masuk ke transistor hanya misalnya ini 1,35 tadi kilo, ini ya RG-nya, ini step-nya ya. Kalau sebelumnya ini ya, kalau tanpa ini katanya kan ini hanya menjadi apa namanya beta RE aksen ya. Ini Z instead R1 paralel R2 paralel beta RE aksen. Nah sekarang Z ini sama. Z instead dibagi RG tambah Z instead dikali tegangan sumber. Z instead RG dibagi RG tambah Z instead dikali tegangan sumber. Atau di sini tegangan generator ya. 1,35 dibagi 600 ditambah 1,5 dikali 2 milivolt. Dapatnya 1,3. Dari 2 ya. Kira-kira 0,62 ya. 30% lah hilangnya. Turunnya. Sehingga udah dapat 5,8 tadi. TN-nya sudah dapat 1,3 sehingga tegangan outputnya atau V-outnya adalah AV dikali dengan Vin. Jadi dapatnya 81 milivolt. Itu kalau di 50 ya. Nah, kita lihat ininya dulu. Nah, Excel-nya baru kita lihat simulasinya ya. Ini 50 tadi ya. Nih. Ini kalau saya buat yang ini tadi ya dulu yang kalau dia 25 umpamanya sebelah ya. Ini sama ke bawah nih. Ini turun dulu ya. Untuk yang tadi ya, ini kan 50. Kegedean dia. Coba apa? Ini kalau dia kita cara detail ya. Cari WB-nya. Yang gede 5.
cara ininya. Ini ya. 16 ini kanan paralel. Dapatnya 1,1, kalau secara detailnya 1,0869 ya. Kalau dibulatkan 1,1 juga. HP-nya dapat. Nggak jauh beda kan? Aliran outputnya. Tadi 2 mili ya. Nanti kita lihat simulasinya. Sebentar ya. Ini sedikit. 58. Sedikit beda. Sebentar ya. Saya cek dulu. Oh ini dia. Masih 25 ya. Ini 50 ya sebentar. Angkanya berbeda. Nah, 57 kali, 58, 57 kali ya. Outputnya kira 80 milivolt. Nah, kita lihat simulasinya. T-nya tanpa. Bentar ya, bukannya gitu. Nah, simulasinya sebentar. Nah, 600. Cuman ininya kita ambil 50 ya, gede itu ya. Sebenarnya dia lebih cenderung ke 25 milivolt per IE ya. Sehingga dia R aksennya jauh lebih besar ya, lihat nih. Tadi kan hanya sekitar 25, ini dia dapatnya itu, nah sini aja sambil ya, R aksennya ya, 45 ya. 45. Sehingga pembaginya lebih besar. Kalau ini 25, nah lihat, kita lihat dia akan lebih mendekati ini. Dapatnya 100 kali lah ya, 116. Kalau 50 ini dia dapatnya ini akan lebih kecil. Ya, 58 atau 60. Makanya nanti dibandingkan dengan simulasi dia akan berbeda. Nah, simulasinya lihat. Kita lihat inputnya nih. Bentar ya, ini mana yang aktif nih. Sebentar ya. Lihat hasil ininya. Kita bandingkan nanti. Kita jadikan RMS saja sama ya. Ini dia 2 mili ya. 2 mili peak. Kita ukur dengan RMS dapatnya 1,414. Dapatnya dari mana itu? Itu dasar untuk kali kita bahas. Untuk mencari tegangan RMS adalah tegangan puncak dikali dengan 0,767 atau setengah akar 2. Nah, ini 2 menjadi 1,4. Atau untuk mendapatkan 2 ini adalah 1,4. Ini kan RMS-nya dibagi dengan setengah akar 2 atau 0,767. Hanya 2. Makanya dapat 1,4 nih. Jika VP-nya, ini kan VP ya, bukan peak to peak, VP. Jadi dari gelombangnya adalah hanya bagian atas saja, atau bagian bawah puncak. Tegang puncaknya 2 mili, tegang RMS-nya adalah 1,4. Rata-rata pasti lebih kecil daripada tegang puncak kan. Nah, ini kan rata-rata diambil, rata-rata AC. Kalau ini adalah tegangan puncak tertingginya. Sehingga dapat ini. Inilah yang menjadi, ini saya ambil dari tegangan input ya sini.
Hingga masuk ke ini turun lagi 950 atau 0,95 lah ya dari satu. Karena gara-gara apa? Gara-gara R2 dan RG. RG ini dari beban ya. Inilah gara-gara R2 sebenarnya. Tetapi kalau nggak ada R2, ya, cuma ini gelombang kita ini yang kita buat ini tadi nanti, dampaknya dia akan tidak ada. Nanti kita lihat, kita hapus aja SIM-nya ya nanti ya. Kita lihat hasilnya nanti. Jadi dia akan cacat malah inputnya. Nah, ini dia. Jadi dia 1,4 RMS atau 2 milivolt VP ya, ini sama. Ini puncaknya 2 mili, ini RMS root mean square rata-rata AC ya. Ini dia VP dikali 0,707 atau VP ini 2 volt dikali setengah akar 2. Itu dapatnya ini. Menjadi input dia yang ke ini tidak 1,4 tapi hanya 0,95 atau 949 kalau kita belakang 150 mikro. Ini mili jadi mikro. 1,4 dari 900. Jadi hilangnya itu kira-kira 400 ditambah 54 setengah ya. Tergantung dari R2 ya. Makin kecil R2-nya makin besar lah hasil ininya. Makin besar R2-nya. Kalau 10 dengan 10 berarti separuh. 1,4 menjadi 1,7. Bisa kita lihat ya. Umpamanya ini saya jadikan 10 volt. Dapatnya nanti dia 10 kilo ya. Nah, dijalankan ini 1,4, ini kan 0,95. Ini dapatnya hampir setengah nanti dari 2. Ini 10 kilo kan. Turun ya kan. Makin kecil dia makin bagus. Jadi ini kan 10 dibagi berapa nih? 10,6 gitu kan. Ini kalau semua dapat 10 paruh dari ini kan. Nah, makanya itu dia semakin kecil RG-nya, R2-nya, ini kan dia akan semakin besar tegangan inputnya. Tetapi nanti juga akan berpengaruh terhadap tegangan DC-nya ya. Arus E akan bergerak lagi. Jika RB-nya kan ini kan VBB nih, mengatakan VBB. Dia akan mengakibatkan nanti VBB-nya berubah. VBB berubah apa? IE akan berubah. IE berubah, tentu nanti reaction berubah. Reaction berubah, AV-nya berubah. Nah ini dia, 102 milivolt outputnya dari 2 sumber ya. Sumbernya 2, yang masuk hanya 0,9. Katakanlah 1 nih kan, berarti kan 100 kali lebih. Nah, sedangkan di perhitungan kita tadi, nah, karena kita ambil betanya tadi adalah 50 milivolt, gitu ya, dapatnya hanya berapa tadi dia? 50, nah, kalau kita jadi outputnya ya, 81. Enggak sampai sebenarnya kan, outputnya 81. Kita kan V out tadi ya, bukan berapa penguatannya. Jadi dia sebenarnya di atas 25 tadi harusnya apanya namanya reaksinya milivolt ya yang ini, tapi di bawah 50. Nah, benar itu. Ini kan dia 25 sampai 50 kan. Tadi yang kita ambil kecil memang besar. Yang besar terbesar dia, yang kecil itu terlalu besar hasilnya. Ini dia sebenarnya di bawah 50 tapi di atas 25. Sehingga dapatnya ini 100 kali lah ya. 100 outputnya 100 mili. Dari tegangan sumber, tadi kan hitungan kita 1,4 tadi kan, kalau simulasinya. 4. Ini 1, dikit di bawah 1,4. Sehingga dia nanti akan outputnya akan naik. Nah, itu dia simulasinya tadi. Nah, ini lihat tegangan outputnya ya, hampir 100 kali. Lihat, ini sama-sama saya buat ini ya, supaya sama. 1 mili, ini 100 mili. Puncaknya ya, berarti kan 100 lebih. Ini yang biru sedikit di atas yang merah kan. Berarti 100 kali lebih. Ya, nanti
RE aksen yang kita masukkan dalam perhitungan itu terlalu besar. Kalau yang pertama tadi, maka dia terlalu kecil. Ini 100, jadi dia di atas. Ini kan 100 kali, pas 100 kurang nih. Kurang. Nah, ini dia 100 lebih. Ya kan? Benar kan ini kan? Jadi dia jangan terlalu besar. Tapi untuk perhitungan tentu kita tidak mungkin mencari dari 50 sampai ini ya, 50 sampai 25 gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kita ambil yang terkecil, terbesar, atau tengah-tengahnya. Tengahnya berapa antara 25 dengan 50? Pokoknya 35 ya, atau 25 ya 35 lah gitu ya. Ininya. Kenapa? Ini sama saja dengan beta tadi. Nah, beta juga ini 120, ini nggak belum itu dapat 120 karena ini sebenarnya di mana beta seperti 120 aneh ya. Ya kan sebenarnya dari 100 sampai 300 ya punya. Bisa kalau untuk transistor yang kita ambil contoh tadi adalah 100 sampai 400. Ini 120 kan. Dan tidak ada kebanyakan itu masalahnya. Seperti FET, kalau FET ada parameter tertentu yang kebanyakannya ini kita ambil kebanyakan. Walaupun ternyata nanti bisa saja berbeda. Nah, itulah kelemahannya kalau kita menghitung parameter analog. Jadi dia nilainya itu terlalu banyak range-nya. Ada toleransi, ada range ya. Nah, sekarang kita jika hasil kita yang kita dapatkan tadi, nah, ini kan, dari 2, ininya gede sih ya. Berapa kali tadi? Hampir 58 kali. Kalau kita ininya di bawah 50, mungkin ini mendekati 100 ya. 100 kali penguatannya. Tetapi karena sinyal input ini kecil, ya, yang kita buatkan itu kecil, 100 kali dari 2 mili, ini turun lagi kan? 4 atau 1,38 lah ya. Dapatnya ini masih dalam milivolt. Belum sampai 1 volt. Katakan 100 kali aja, ini baru nanti dia 100 mili, 0,1 baru kan? Tegangan 0,1 itu masih terlalu kecil. Untuk sebagian besar pekerjaan yang mau dikerjakan sebagai penguat gitu ya, masih terlalu kecil. Tetapi kita tidak bisa membuatnya inputnya yang besar. Nah, kita akan cacat tadi ya. Ya kan? Contohnya ini kan karena inputnya 2 mili. Gimana kalau 2 volt? Nah, kan kecil, 2 volt itu kecil kan? DC, AC, peak lagi. Kalau peak to peaknya 4 volt lah ya, 2 volt peaknya. Hasilnya apa? Ya, volt kan? Nah, ininya 1,4 volt kata mili ya. Nih, ini di bawah 1 volt. Tegangan outputnya berapa hanya? 3,5. Tapi ini ke RMS. Belum tentu dia utuh. Lihat, cuma 3,5 volt. Kita lihat. Ini jadi 2 volt ya. Lihat. Inputnya saja sudah cacat. Gimana dengan output? Nah, lihat. Outputnya jadi kotak. Kalau untuk motor, nanti ini akan rusak. Kalau untuk suara video, dia akan cacat. Potong ya. Nah, nggak bisa kita membuat input terlalu besar. Nah, untuk itu gimana? Kan nggak mungkin hanya output yang kecil itu sebesar itu yang kita dapatkan. Nah, ini kita naikkan secara bertahap. Nah, namanya digandeng. Ini yang kita gandeng. Jadi makanya penguat banyak tingkat. Ini contohnya paling kita 2 sampai 2, yang 3 juga sama nanti ya. Digandeng. Seperti tugas yang kemarin di parameter hibrid. Jadi dia beban ini. Jadi satu paralel 2 dengan paralel dengan, kalau yang kemarin itu adalah HIE-nya kan. Itulah menjadi RL-nya bagian di sini. Kalau yang bagian akhir ya ini. Eh, kan dia tingkat pertama dulu, tingkat kedua, nah, tingkat pertama.
output dari tingkat pertama menjadi input tingkat kedua. Yang udah kita besarkan tadi nih, umpamanya nih. Dari 2 mili menjadi 80 lah katakan. Kita tadi sampai 100 ya kalau realnya. Mendekati realnya ya, sampai 100. Nah, baru dia kita gandeng. Dengan input yang kecil, ini dapat yang besar. Dan penguatannya ini bukan jumlah penguat pertama tambah penguat kedua. Bukan jumlah. Tetapi adalah perkalian. Ya, jika ini besar, dikali. Output akhirnya akan sangat besar. Makanya dia untuk penguat kaskade ini inputnya kecil sekalipun bisa. Tapi dia besar tidak bisa. Nanti baru habis ini kita masuk ke penguat daya. Di mana daya transistornya besar, karena inputnya sudah besar ya. Sudah besar, dayanya kita naikkan penguat daya. Tetapi penguat transistornya lebih kecil. Tapi daya lebih besar. Kalau ini kan dayanya hanya 1 watan. 1 watt ya. Kecil. Makanya pengalinya besar dia penguatannya. Karena sumbernya kecil. Kita kasih besar dia akan cacat. Nah di sini dia input ini akan sangat kecil nanti. Nggak bisa besar. Kalau besar dia akan cacat. Tadi aja dari 2. Tapi itu kan 2 mili ke 2 volt itu kan 1000 kali itu ya. Walaupun nominalnya kecil ya. 2 volt itu kan kecil. Dari 2 mili dia kan. Dia 100 mili saja cacat. Apalagi 2 mili kan tadi ya. Nah simulasi. Jadi kita nanti untuk sinyal kecil, oh kalau masih kecil nggak apa-apa. Kita kuatkan lagi nanti. Jadi dia tidak bisa satu tingkat gitunya ya, tidak bisa satu tingkat. Ini kita ada, kalau 2 mili tadi kan menjadi 2 volt kan 1000 kali. 20 kali kita coba. Nanti ada ini untuk ininya ya, 20 masih ya, 20 kali masih bisa. Tapi sudah mulai ini nih, nggak imbang nih. Ini 1, 2,5, 1, 2 nih kan, udah nggak benar. Selesai kecilin. Nah, ya kan? Ini 1 lebih dikit, ini 1 hampir 1,5. Berarti sudah nggak bisa 20 kali. Nah itu dia, udah mulai cacat. Walaupun bentuknya kan udah mulai rata nih kan. Ini beda, karena dipotong nih. Kenapa potong atas? Nah, itu di dasar tonika kita bahas dulu. Berapa setelah di atasnya tadi? Sambil ya 200 lah Bapaknya. Kalau fat dia nanti bisa atas, bisa bawah. Pasti atas terus ya nih. Nah, ini kenapa kok potongnya selalu bagian atas? Nah, itu masalah titik kerjanya ya. Nah, ini atas bawah kebetulan ya. Titik kerja transistor. Nanti kita lihat maksimal puncaknya itu berapa diperbolehkan. Ini input saja udah cacat kan, apalagi output. Sudah cacat dia. Dan batas garis bebannya. Titik key-nya ya. Dan di atas garis bebannya. Tidak bisa kita pergunakan. Nah, makanya dia ini adalah input-input yang sangat kecil ya. 5 mili. Nah, kalau kita kaskade, nah pasti dia akan lebih besar lagi kan, akan lebih besar lagi. Hanya inputnya tidak bisa terlalu kecil. Baru nanti kita gandeng. Kita masuk dulu sedikit, walaupun tanpa contoh nanti ya, nanti kita ulang lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi rangkaiannya sama nih. Biasanya dibuat supaya titik kerjanya sama, R1 tingkat 1, R2 tingkat 2 sama. R2 tingkat 1 dengan R2 tingkat 2 sama. RC tingkat 2 dengan RE tingkat 1. Supaya apa? Titik kerja masing transistor sama. Kalau bebannya tergantung beban yang mau kita pakai. Ini di tingkat 2 nggak ada. Memang kalau ada ini merugi kita. Ini gara RG ini dia akan berkurang kan. Kalau ini memang untuk tegangan DC-nya yang berkurang. Ya, AC nggak berkurang nih. R2 ini tidak akan mengurangi tegangan AC kalau nggak ada RG. Nah, di sini ya. Jadi tanpa RG, VG sama dengan V sumber, Vin. Tapi gara RG ya. Kalau R2 ini dia pengaruh terhadap untuk tegangan DC. VBB-nya akan kecil. RCB-nya akan kecil. Tapi kalau terlalu besar, juga dia akan tidak bekerja pada daerah aktif. Nah, itu makanya di R2. Sini dia output.
tingkat 1 langsung menjadi input tingkat 2. Kalau ini kan tidak. VG tidak sama dengan VIN. Dia akan berkurang berdasarkan besarnya R paralel R1 dan R2 terhadap RG. Itulah besarnya VIN. Tetapi VOUT sama dengan VIN tingkat 2. Jadi dia jadi input langsung dia kan, makanya dia pengali. Jadi penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua. Katakan di sini. Cuman kalau tadi ini penguatannya bisa puluhan kali nanti, ada yang sampai 100 tadi, ini dia akan turun. Karena bebannya bukan hanya RL, bebannya adalah rangkaian ini menjadi beban bagi dia. Sehingga dia akan turun, sedangkan pada tingkat kedua penguatannya sama, waktu sama tingkat satu tingkat. Cuman inputnya jauh lebih besar. Ini dibuat transistor yang sama biasanya, supaya titik kerjanya transistor sama, walaupun sama nanti aja bisa aja titik kerja bergeser sedikit ya. RC, RE sama besarnya, R1, R2 sama. Sehingga dia akan menjadi beban. Nah, di sini dia langsung hanya kapasitor saja. Sehingga output AC ya, output AC tingkat pertama akan menjadi input bagi tingkat kedua tanpa ada pengurangan sedikit pun. Sedangkan tegangan sumber tingkat pertama akan berkurang tegangan input di sini akibat RG. Sedangkan VBB-nya akibat R2. Jadi tingkat pertama RC-nya, nah RC paralel dengan Z instead tingkat 2. Jadi, kalau tadi kan RC paralel dengan RM tingkat kedua ya. Kalau satu tingkat, kalau tingkat dua tingkat pertamanya RC paralel dengan Z instead tingkat 2. Di mana Z instead adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. Di mana Z inverse adalah beta dikali RE aksen. Berarti di sini beta 2 RE aksen 2. Makanya supaya RE aksennya sama dibuatlah RC sama, RE sama, beta sama. Nah itu ya. Kemudian ininya juga S1 R2-nya sama. Kalau tidak, kita akan menghitung dua kali yang berbeda nanti. Ini dia, jadi step tingkat 2. RC, RC tingkat 1. Dan ini RC1 sebenarnya nih ya. RC tingkat 1 paralel dengan ZZ tingkat 2. Karena ZZ tingkat 2 adalah R1 paralel R2 paralel Z inverse. Tingkat 2. Z inverse tingkat 2 adalah beta tingkat 2 dikali dengan RE aksen tingkat 2. Nah, kalau ini berbeda, satu saja yang berbeda. Terus nanti IE-nya berbeda, RE aksennya akan berbeda. Beta bisa sama ya, sehingga Z inverse akan berbeda. Nah, sehingga nanti kalau dia sama dalam hitungan, sehingga Z inverse tingkat 1 sama dengan Z inverse 2, di mana R beta tingkat 1 dikali RE aksen tingkat 1 sama dengan RE aksen tingkat 2 kali beta tingkat 1. Sama. Dibuat sama. Kalau tidak, kita akan menghitung dua kali. Dan akibatnya juga apa? Nanti titik kerjanya juga akan berbeda. Nah, di penguatan nanti dia seharusnya belum cacat, dia sudah cacat. Sehingga penguatan tingkat pertama adalah RC paralel Z tingkat 2 dibagi dengan RE aksen tingkat 1 nih. Kalau tadi kan RC paralel dengan RL. Nah, sekarang dia kan tingkat 1 ya. Jadi dia RC tingkat 1 nih paralel dengan Z inverse Z instead tingkat 2. Di mana Z instead tingkat 2 adalah R1 paralel R2 tingkat 2 paralel dengan beta tingkat 2 dengan RE aksen tingkat 2. Ingat tingkat 1 dia kan. Ya kan? Untuk penguatan tingkat 2, RC-nya berbeda. Kalau tadi dia RC paralel dengan Z instead, kalau ini dia RC-nya paralel dengan RL. Sama dengan waktu dia satu tingkat. Hingga AV tingkat 2 sama dengan penguatan satu tingkat. Tapi dengan di mana RE aksennya adalah tingkat 2. RC paralel RL tingkat 2. Kalau RL kan hanya satu ya. RC2 paralel dengan RL. Lagi dengan RE aksen tingkat 2. Di mana RE aksen tingkat 2 adalah misalnya rasakan 25 sampai 50 arus DC transistor tingkat 2. Hanya karena ininya sama, sehingga nanti arusnya hampir sama. RCE. Sehingga penguatan totalnya adalah AV tingkat 1 dikali AV tingkat 2. Bukan jumlah ya, penguatannya adalah totalnya. AV tingkat 1 dikali AV tingkat 2. Sangat besar ya. Nah, untuk ininya perhitungannya agak lama, kita lihat aja simulasinya ya, simulasinya. Jadi dia dengan input yang
Contohnya berapa di sini sebentar ya. Ini turun lagi di sini ya kita taruh. 1 mV ya. Kita lihat. Nih, PP-nya mili. Ini kan satu, taruh satu dulu ya. Takutnya cacat. Setelah 1 mili ya. Ini input RMS, ini output RMS ini yang bolak-baliknya AC. Bentar, saya matikan dulu ininya. Ini lebih kecil ya. Nanti kalau yang itu keburu satu ditambah dulu. Kita lihat kalau RMS-nya, ya, turun. Ini turun nih. Cacat sebentar. 1 mV ya. Eh, Jadi tegangan dia sih sebentar ya. Ini ada apa? Ini turun nih makanya. Turun. 10 sama ya 10 volt. R1 R2 sama. Tapi masih cacat nih. Udah ada outputnya nih. Nah, ini saya cek lagi nih. Nah, bentar, saya ambil satu lagi. Terus ke D. Ini kayaknya ada yang salah untuk kaskade ya.
Karena nggak boleh double ininya ya. Sebentar, saya ini kan dulu ya. Ini terakhir ya. Nah, jam 7. Sebentar. Ini harus kita nggak boleh dia nggak mau di kita putus dulu ya tegangan multimeternya berapa tadi 0,5 mili. Nah, bedanya nanti outputnya sefasa. Nah ini nanti ya karena ini sama milik dia dengan binar. Jadi dia kalau tadi ya sebentar ini ketutup sama barat. Tadi dia balik fasa 180 derajat ya. Ingat dari kemarin sama ini ya. Minusnya sebenarnya itu AV-nya minus ya. Nih, antara input dan output terbalik fasa. Input positif dia ke atas, outputnya bawah. Sedangkan untuk kaskade, nah, karena dia dibalik, dua kali dibalik akan kembali seperti semula. Tetapi outputnya ini kecil tadi ya, 0,5 mili. Kalau 1 mili aja udah cacat nih. Ini kata cacat. Ini mili ya. Coba. Ini menjadi 500. Ini udah cacat nih. Kira aja nih, ini cuma dua, ininya 1, 2, 3 ke bawah. Cacat. Potong. Jadi makanya ini 0,5 mili bisanya, idealnya. Nah, makanya kalau dari perhitungan, dia sama. Ya, hasilnya dapat, tetapi dia ini belum tentu dia benar. Itu dia. Nah, nah, ini yang kita hitung nanti. Jadi dia dibalik dua kali menjadi dia sepasang antara input dan seperti penguatan common collector nanti. Cuman common collector outputnya lebih kecil daripada input. Sedangkan common emitter, cascade common emitter, outputnya jauh lebih besar, tapi dia sepasang. Karena sudah dibalik. Pertama dibalik ke bawah, dibalik lagi menjadi ke atas. Dibalik 180, 180 kali 2 sama dengan 360. 360 kan sama dengan 0 derajat. 0 derajat sama dengan sudut 360 sama dengan sudut 0. Fasa 0 sama dengan fasa 360 sepasa. Nah, ini ada sedikit ini kan sedikit mendahului ya, ini karena C kali ya, besarnya C. Nah, ini yang kita hitung nanti minggu depan. Nah, sampai di sini kuliah kita. Nanti itunya bisa lihat. Cuman nanti saya akan cek dulu sebentar ya, saya pause dulu.